Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa lagi pada hari yang ketiga persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2020. Walaupun dalam situasi yang masih seperti ini karena COVID-19, namun kita tetap semangat dan tetap setia kepada Tuhan di dalam persekutuan doa masa Pentakosta yang harus di rumah. Namun kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan marilah persekutuan doa pada malam hari ini kita mulai dengan kita berdoa. Kami antarkan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu dengan mengucap syukur. Walaupun situasi dan kondisi kami harus masih di rumah, namun kami percaya persekutuan doa masa Pentakosta di keluarga kami masing-masing, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan berkatilah kami Bapa, jika kami nanti akan menerima sabda-Mu. Kiranya bersabdalah Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yang demikian. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dari Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini di dalam kita menerima sabda Tuhan, kita jabarkan di dalam pemahaman pengertian kita, dan kita beri judul sabda Tuhan malam hari ini adalah intim dan berbuah. Intim dan berbuah. Cara Yesus menjelaskan maksud Allah memang luar biasa. Yesus memakai berbagai metode supaya pendengarnya dapat memahami dengan baik. Salah satunya adalah perumpamaan. Bacaan kita adalah contoh dari perumpamaan. Perumpamaan secara sederhana berarti gambaran
atau analogi. Melalui gambaran pohon anggur, Yesus berharap agar pendengar mampu mengerti bahwa relasi dengan Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagai sebuah gambaran, maka pastilah perumpamaan mempunyai kekuatan sekaligus juga kekurangan. Kekuatannya adalah ketika dituturkan oleh Yesus, gambaran yang dipilih sangat dikenal para pendengar saat itu. Sedang kelemahannya buat pembaca masa kini adalah seringkali tidak terlalu mengenal gambaran yang dipakai oleh Yesus. Karena itu dibutuhkan penjelasan lebih lanjut. Dalam gambaran kali ini, Yesus itu menyamakan dirinya dengan pohon anggur di ayat yang pertama tadi. Mungkin kita dapat membayangkan seperti pohon yang menghasilkan buah di sekitar kita. Pohon yang bertumbuh dengan baik pastilah menghasilkan ranting-ranting yang baik. Dalam gambaran Yesus, ranting-ranting itu adalah para pengikut Yesus di ayat yang kelima. Ranting akan selalu diperhatikan oleh sang raja, sang bapa, yang digambarkan sebagai tukang kebun. Ranting yang baik akan menghasilkan buah anggur yang baik pula. Sebaliknya, ranting yang tidak baik, yang tidak berbuah, mestinya akan dipotong dan dibakar. Ranting semacam ini memang tidak berguna dan hanya membebani pohon anggur. Bapak Ibu, agar ranting mampu menjadi ranting yang baik, mau tidak mau ranting harus menempel dengan pohon anggurnya. Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pohon anggur berarti tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermakna hidup dalam relasi dengan Allah, yaitu bergaul dan menghidupi firman Allah. Ayat yang ke-7. Pada saat menempel, ranting akan diperlengkapi sedemikian rupa oleh pohon hingga mampu berbuah lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut murid-murid Yesus. Ayat yang ke-8. Buah adalah bermakna bermanfaat buat orang lain, bukan dirinya sendiri. Ya, mungkin dalam iklan di televisi ada pepatah mengatakan jeruk kok makan jeruk. Hal ini mungkin menegaskan bahwa buah memang bermanfaat, harus bagi orang lain. Dengan demikian, panggilan orang Kristen sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah bermanfaat bagi orang lain. Ranting hanya menyalurkan berbagai macam berkat agar pada akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Berbuah adalah tujuan. Buah yang dihasilkan adalah buah yang sesuai dengan pohonnya. Jadi kalau pohon anggur mesti menghasilkan anggur. Pohon mangga juga mesti menghasilkan mangga. Jika pohon itu adalah Kristus, maka yang dihasilkan adalah nilai-nilai yang dikehendaki oleh Kristus. Yesus sendiri pernah mengatakan di Lukas 6 ayat yang ke-44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi, buah-buah dihasilkan oleh pengikut Kristus membuat orang
mengenal Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agar mampu berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan, sekali lagi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Hal ini menyiratkan pentingnya membangun relasi dengan Tuhan. Dalam tradisi kejawen, hal itu disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Untuk membangun relasi intim dengan Tuhan, dibutuhkan upaya yang kerap disebut dengan disiplin rohani. Kita mendewasakan rohani kita dengan berbagai cara yang baik sehingga terjadi relasi dengan Tuhan sendiri. Pada bagian ini, setiap orang punya cara atau disiplin rohani yang berbeda untuk berrelasi dengan Tuhan. Tidak boleh sebuah cara itu dipandang lebih baik dari cara yang lain. Sebab apa? Ada orang yang menjalin relasi dengan Tuhan melalui puasa. Ada lagi dengan tindakan sosial. Ada lagi dengan membaca. Ada lagi dengan memuliakan, memuji, bernyanyi kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, semua itu dinilai dari hasil dari buahnya. Apakah melalui buah yang dihasilkan orang lain mampu melihat Kristus yang penuh kasih? Bapak Ibu, penulis buku Andar Ismail dalam buku Selamat Berbuah menuturkan sekelumit kisah Nelson Mandela. Pada tahun 1994, Mandela memenangkan pemilu dan presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Di masa pemerintahannya, ia menghapus sistem apartheid yang membedakan manusia berdasarkan ras. Ia dengan tulus memaafkan musuh-musuhnya. Ia menjamu para sipir penjara yang dulu pernah menyiksanya. Ia mengunjungi Ibu Verwoerd, janda dedengkot apartheid, dan banyak lagi yang lain. Semua orang bertanya-tanya, mengapa Nelson Mandela bisa berbuat baik kepada musuhnya? Dengan mata menerawang saat Mandela ditanya, maka jawabnya adalah, tanyakan kepada guru sekolah minggu saya di gereja. Mandela telah menunjukkan hidup yang menghasilkan buah sesuai dengan karakter Kristus. Guru sekolah minggu yang telah mendidiknya dan telah berhasil menjadi ranting yang menghasilkan buah. Itulah sekelumit kisah Nelson Mandela saat ditanya bagaimana dia bisa berbuat baik kepada musuhnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh kita terima pada malam hari ini. Dan marilah Bapak Ibu kita resapi setiap firman Tuhan ini, kiranya Tuhan selalu menuntun dan menolong kita. Kita akan menutup persekutuan doa ini dalam doa kami antarkan. Kembali kami menghadap ke-Hadirat-Mu Tuhan dengan mengucap syukur dan terima kasih. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan masih selalu dekat dengan kami, sehingga kami boleh merasakan firman-Mu. Dan kiranya firman itu menjadikan bekal hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.